Karyawan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK unjuk rasa di gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur, menolak pemangkasan anggaran hingga 62%. Menurut pegawai, pemangkasan 62% dari anggaran senilai 220 miliar rupiah akan berdampak pada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap para saksi dan korban. Pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Itu sih Mas, jika anggaran tetap di angka 80 miliar. Pemangkasan anggaran juga terasa di Komisi Yudisial. Dari anggaran tahun 2025 sebesar 186 miliar rupiah dipotong 54%. Akibatnya, anggaran gaji pegawai diperkirakan hanya cukup hingga bulan Oktober mendatang. Tak hanya itu, seleksi Hakim Agung juga terpaksa dihentikan sementara. Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal, karena dengan anggaran yang ada operasional saja sehari-hari itu agak terganggu, apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KAI juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Dampak lainnya, pemerintah juga memangkas tenaga honorer sebagai bagian dari kebijakan Presiden terkait penghematan anggaran dari tingkat pusat hingga daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang pemangkasan tenaga honorer dilakukan berdasarkan kebutuhan. Dari efisiensi ya, yang pasti kita pastikan yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong, tunjangan juga, tetapi kan kita lakukan screening gitu. Ya kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat ya kita lakukan penghematan. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan, ada 16 item yang perlu dipangkas dari anggaran kementerian dan lembaga. Yang terbesar, efisiensi alat tulis kantor atau ATK yang mencapai 90%. Dan penghematan lainnya seperti sewa gedung, kendaraan dan peralatan sebesar 73,3%. Sebelumnya, Presiden Prabowo memang minta penghematan anggaran hingga lebih dari 300 triliun rupiah. Penghematan diperlukan, salah satunya demi program makan siang gratis. Meski begitu, Prabowo menyebut ada pihak-pihak yang tak senang dan berusaha melawan kebijakannya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Lalu, apakah sebanding memangkas anggaran operasional pemerintahan dengan makan siang gratis? Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penghematan anggaran hingga lebih dari 300 triliun rupiah, di mana penghematan belanja kementerian lembaga diminta sebesar 256,1 triliun rupiah. Penghematan memang dikejar, salah satunya demi program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo. Lalu bagaimana menakar untung rugi dari pemangkasan anggaran ini? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selamat pagi, Pak Eri. Pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak Eri sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Selain itu juga ada anggota Badan Anggaran DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Bang Nasir, sampai saat ini masih terus kami hubungi dan nanti akan bergabung bersama kita. Dan juga ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih narasumber sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Saya pertama ke Pak Wali dulu. Pak Eri, selamat pagi. Pak Eri,
Pemkot Surabaya, ini kita bahas 1 tahun belakangan, katanya sudah melakukan penghematan katanya ini. Apakah memang penghematan ini efektif dilakukan atau tidak sebenarnya? Jadi gini Mas Mario, pagi Pak Mario, Pak Trubus, izin. Ya Pak Saya hanya menyampaikan pengalaman saja di kota Surabaya. Ya. Ketika saya menjadi wali kota Surabaya, saya berpikir ada 2. Apa yang harus kita kerjakan? Mengutamakan yang lainnya atau mengutamakan sumber daya manusia? Karena untuk menyiapkan kota ini menjadi baik adalah sumber daya manusia yang kita siapkan. Pada waktu itu yang namanya stunting di tempat kami 28,5%. Pengangguran terbuka 9,6%, kemiskinan 7,6%. Disinilah tujuan negara sebenarnya hadir itu adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting, mengurangi angka kematian ibu dan anak, menurunkan Gini rasio, menaikkan IPM dan sebagainya itulah. Itu tujuan negara. Sehingga pada saat itu saya berpikir tidak ada pilihan lain sehingga anggaran itu harus masuk untuk pembangunan sumber daya manusia, untuk menyiapkan kota Surabaya memiliki orang-orang yang memiliki pemimpin yang di masa yang datang akan luar biasa. Begitu. Shifting berarti ya Pak Wali? Kenapa? Shifting anggaran berarti ya, dipindahkan ke yang lebih prioritas. Betul, sehingga kita punya prioritas dulu. Saya baru tanya, apa kebutuhan wajib kita? Ya. Sehingga sebenarnya banyak pemerintahan yang bingung akan menentukan kebutuhan wajib kita. Ya. Maka kita buat kebutuhan wajib kita. Contoh, kebutuhan wajib itu adalah ada bayar listrik, ada bayar air, gaji pegawai. Setelah itu penanganan stunting. Maksud saya wajib itu tidak seperti yang aturan ya, tapi wajib yang harus kita selesaikan apa saja. Di situ baru saya lihat, oh ternyata bayar listrik itu bisa kita kurangkan dengan melakukan pekerjaan dimanapun kita lakukan. Sehingga pada waktu itu saya melakukan pekerjaan itu tidak lagi di kantor, tapi di balai RW. Bagaimana kita turun langsung merasakan kepada masyarakat. Sehingga penghematan listrik sangat luar biasa di kota Surabaya. Penghematan air juga luar biasa. Pada saat itu kritikan pada saya sangat luar biasa. Banyak mengatakan Pak Wali ini ada-ada saja ketika pekerjaan kok di balai RW tidak di kantor. Bagaimana pelayanan? Saya katakan kepada teman-teman, semakin sedikit orang ke kantor, semakin berhenti permasalahan di balai RW, maka selesailah petugas dari kewajiban pemerintah kota. Itu yang kita lakukan. Setelah itu kita juga melakukan penghematan terhadap ATK. Pekerjaan di Surabaya tidak ada lagi yang dilakukan secara manual. Kami menciptakan melalui aplikasi. Semua pekerjaan kita kerjakan melalui aplikasi, melalui surat, bahkan apapun pekerjaan sampai outcome itu kita kerjakan melalui aplikasi. Sehingga satu orang kami bisa tahu sampai siapa namanya hari ini mengerjakan apa. Sehingga kepala OPD itu harus bisa menjabarkan visi misi, membuat outcome dan dibagi per bulan, dibagi per hari. Anak buahnya harus mengerjakan apa sehingga outcome-nya akan terkena per hari. Dan itu akan kita lakukan di kota Surabaya. Sehingga kami tidak lagi butuh yang namanya ATK, terus setelah FGD kita kurangkan semuanya Mas. Sehingga pengurangan perjalanan dinas. Bahkan kami tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri. Kami nolkan pada waktu itu. Sampai hari ini pun juga nol. Perjalanan luar negeri itu bagaimana kita perjalanan yang tidak ada kunker, perjalanan daerah yang di Jakarta kita konsultasi, tapi ke luar negeri kita hapuskan. Dan penghematan itu bisa sampai dengan 1 triliun yang terkait dengan ATK dan lain-lain tadi. Seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Sehingga apa? Hasilnya yang kita rasakan, stunting kita dari 28,5 hari ini menjadi 1,6%, terendah se-Indonesia. Kemiskinan yang awalnya 7, sekarang hari ini menjadi 3,9. Yang pengangguran terbuka itu awalnya 9 menjadi 4. Nah inilah yang harus kita kejar sebenarnya. Dan kita sudah melakukan hal itu Mas. Sehingga ketika ada ATK yang dulu sekian persen itu kita jadikan cuma 30%. Hanya ada 30%. Dan FGD kita hilangkan sehingga kita menggerakkan masyarakat. Dan itu yang terjadi di kota Surabaya. Jadi ketika Pak Presiden hari ini menyampaikan hal itu, alhamdulillah Surabaya sudah menjalankan. Dan saya sudah dikatakan yang tidak mungkin pada waktu tahun 2024, 2023. Tapi setelah saya buktikan, hari ini stunting turun, kemiskinan turun, setelah itu pengangguran terbuka turun, masyarakat juga bisa naik pendapatannya dengan apa istilahnya kami padat karya, kerja yang dilakukan oleh padat karya. Alhamdulillah yang kita lakukan penghematan bisa kembali ke masyarakat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti Pemkot Surabaya tidak terlalu kaget mendengar instruksi Presiden dan Menkeu terkait dengan penghematan anggaran ini ya Pak?
Bukan tidak terlalu kaget karena kami sudah menjalankan, tidak kaget sama sekali karena kami sudah menjalankan itu sudah di tahun 2022 akhir, 2023, 2024 dan kritikan tajam sudah ke saya dan saya bahkan sempat diwawancarai oleh beberapa media nasional ketika saya bekerja tidak di kantor. Dihajar habis, tapi ternyata terbukti pelayanan kami menjadi pelayanan terbaik. Bahkan reformasi birokrasi kami yang dilakukan penilaian oleh PAN menjadi kota terbaik satu-satunya yang mendapatkan nilai AA, nilai tertinggi. Karena kami bisa melakukan pelayanan itu. Karena ternyata setiap kemampuan PNS kami itu luar biasa. Tapi hari ini tinggal apakah kita bisa menggerakkan mereka, bisa menyemangati mereka dengan bergerak bersama dengan masyarakat, iya atau tidak. Kalau kita bisa bekerja sama, selesai. Karena yang dulu anggaran-anggaran yang turun ke masyarakat untuk menghitung, kami lakukan kepada masyarakat dengan namanya kader Surabaya Hebat. Sehingga namanya konsultan, namanya apa, hilang semuanya. Sehingga hari ini yang membangun mendata stunting, mendata kemiskinan, mendata penyakit apa di kampung itu adalah kader Surabaya Hebat, orang-orang Surabaya yang satu orang memegang 20 rumah di kota Surabaya. Oke, Begitu, Pak, tapi sebelum saya ke Pak Trubus, saya ingin bertanya, bagaimana kita mengentaskan pengangguran, sedangkan ini honorer ketar-ketir juga nih melihat itu. Dari Pemkot Surabaya bagaimana? Jadi begini Mas, di Pemkot Surabaya selalu Pak Presiden selalu mengatakan bagaimana menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Ya. Kami ada pembangunan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni itu adalah untuk rumah orang yang akan dibangun. Yang membangun ini adalah warga kota Surabaya yang kita latih, kita sertifikatkan. Ya. Membeli barangnya harus di toko bangunan di sekitarnya. Sehingga menggerakkan masyarakat di sana. Kedua, ketika kita memberikan kebutuhan seragam untuk warga miskin, maka kita akan menggerakkan masyarakat-masyarakat miskin yang ada di kota Surabaya, kita latih mereka untuk menjahit. Setelah itu nanti sekolah-sekolah itu membeli bajunya itu kepada UMKM masyarakat miskin yang kita kumpulkan. Bahkan ada yang menjual ginjal, Mas. Alhamdulillah hari ini tidak menjadi jual ginjal pada waktu itu karena kita berikan pekerjaan kepada mereka. Ya. Dan orang miskin bisa seperti pembuatan paving. Maka kita bekerja sama dengan vendor-vendor besar sehingga kita latih mereka, kita belikan alat karena paving itu ada paving yang dilewati motor K175, motor dan sepeda dan mobil biasa, ada yang dilewati truk ke atas 250 ke atas, 250 sama K350, 225 sama 350. Yang 175 ini kami membawa orang-orang miskin, kami latih padat karya di Surabaya sehingga masuk ke dalam e-katalog, kita beli di sana. Itu pergerakannya, Mas. Dari Pak Trubus sendiri melihat ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya, tapi juga nasional ada memang pemerintah daerah terkait juga dengan ada kementerian yang memang masih pusing juga dengan efisiensi anggaran ini. Pak Trubus melihat untung ruginya di mana sebenarnya? Ya, kalau saya lihat sih pertama bahwa ini lebih kepada bagaimana pengambil kebijakan atau kepala daerah secara inovatif kreatif mencari sebenarnya program-program mana yang kategori prioritas dan mana yang kategori istilahnya prioritas nomor 2 atau nomor 3. Itu aja sebenarnya. Yang kedua, seperti juga di Surabaya tadi dijelaskan, itu ada semacam partisipasi publik karena sesungguhnya selama ini memang kita dalam penyusunan program bangunan lah katakanlah itu lebih banyak kepada sistemnya itu elitis gitu loh. Jadi minimnya partisipasi publik itu yang menyebabkan anggaran itu sering membengkak. Ya. Nah, yang kedua saya melihat juga begini Mas, ini penyusunan anggaran kan selama ini itu menjadi ribut karena rame karena selama ini tuh sifatnya itu bottom up Mas. Jadi karena bottom up apa-apa disusun dari bawah. Nama program seringkali sama, banyak yang redundant. Seperti dikatakan pemerintah banyak dan kita sudah lihat juga beberapa program yang nama-namanya itu mirip-mirip gitu. Yang satu peningkatan, yang satu pemberdayaan, yang satu pembinaan. Sebenarnya itu sama gitu ya intinya, cuman itu dengan rupa. Nah, di situ kemudian diusulkan. Nah, selama ini cuma pemerintah memang memangkasnya kecil, ada cuma 20%, 30% itu penghematannya. Nah, tapi sekarang kan penghematannya cukup luar biasa di atas 50%, ya itu yang kemudian terjadi kehebohan. Nah, tetapi di Surabaya ternyata ya hal itu ya biasa saja karena memang sudah dilakukan meskipun tentu belum sesuai apa namanya kehendak presiden secara utuh mestinya kan karena memang hal yang istilahnya penghematannya bukan hal sesuatu yang baru tapi implementasi di lapangan mungkin ada sesuatu yang ini baru misalnya kan ini kaitan dengan MBG misalnya kan dulu belum ada MBG kan saya kira seperti itu dengan namanya saja. Yang kedua memang dengan sistem ini Mas bottom up itu sendiri
memang rawan terjadi itu yang disampaikan Presiden, nyolong-nyolong itu artinya di situ memaaf, kemudian juga angka-angkanya memang sudah luar biasa kan. Kalau kita berpikir cara-cara inovatif, progresif, sebenarnya yang kalau mau dibikin yang lebih bagus ya bisa saja dalam arti ketika anggaran itu sisir sedemikian rupa dan cara-cara bottom up itu di mix dengan top down gitu. Jadi ada yang ditetapkan dari pemerintah pusat yang seperti apa. Ini perlu ada, saya rasa perlu penjelasan lebih lanjut di mana kemudian kebingungan-kebingungan yang selama ini oleh KL maupun daerah itu lebih disebabkan memang kekurang pahaman sebenarnya daerah mana istilahnya program-program apa saja yang harusnya dipangkas karena jujur saja kebanyakan kepala daerah maupun kementerian lembaga itu kan tidak semuanya paham tentang ini manajemen, tentang keuangan atau tentang finansial dan tentang program juga bagaimana membuat yang baik juga masih banyak Mas, apalagi memang arahnya lebih banyak ke politis seperti itu. Oke. Kita tahan sebentar Pak Trubus karena anggota Badan Anggaran DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil sudah bergabung bersama kita. Bang Nasir, selamat pagi Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bang Nasir. Bang Nasir, pembahasan efisiensi anggaran ditunda. Ini kritik dari DPR atau sebenarnya bagaimana? Ini kritik secara halus atau bagaimana? Iya, ini kan maaf. Jadi ya sebenarnya dalam pembahasan APBN 2025 di tahun 2024 yang lalu juga mengalami defisit sebenarnya. Artinya rencana pendapatan kita dengan rencana belanja kita itu kan defisitnya sekitar 616 triliun. Ya. Lalu sekarang ada efisiensi melalui instruksi Presiden. Ya, kita waktu itu tidak pernah mendengar atau tidak pernah berprasangka bahwa ada efisiensi seperti ini meskipun kita waktu itu mengalami defisit saat menyusun RAPBN 2025. Meskipun hal-hal seperti ini juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya dalam beberapa atau 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini sering kan terjadi semacam pemblokiran secara otomatis yang terjadi di kementerian lembaga, ya dan sekarang ini kan langsung pemotongan begitu, ya yang tidak tahu apakah itu akan dibuka kembali atau ada penambahan kembali atau tidak begitu. Nah pertanyaannya kan adalah ada apa dengan birokrasi kita ya sehingga kemudian Presiden mengeluarkan instruksi terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi sebenarnya di satu sisi memang kita sering mendengar bahwa ada kebocoran ya terkait dengan APBN kita ya. Tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk mempertanyakan ya ada apa dengan birokrasi kita sehingga kemudian Presiden mengeluarkan instruksi terkait dengan efisiensi anggaran itu. Nah karenanya bagi saya ini satu peluang dan juga sekaligus tantangan bagi Presiden Prabowo bersama kabinetnya untuk mengevaluasi ya kinerja di di kementeriannya ya apalagi hari ini ada penambahan menteri ya penambahan kelembagaan dan kementerian dan tentu saja dengan adanya efisiensi ini yang menjadi satu ujian nyata ini bagi para menteri apakah mereka mampu dengan anggaran yang efisien itu dengan anggaran yang dipotong itu mereka bisa tetap bekerja melayani kepentingan masyarakat ya dan tidak mengganggu perekonomian karena apapun ceritanya sektor atau pertumbuhan ekonomi kita itu masih dipengaruhi oleh APBN dan APBD. Ya. Oke, Bang berarti dari Bang Nasir sendiri melihat bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kritik dari item-item yang dipotong sebenarnya atau di switch ke anggaran yang diperlukan, diprioritaskan. Ini sebenarnya menurut Abang akan berdampak sangat besar terhadap khususnya pelayanan masyarakat atau bagaimana? Iya, jadi kalau kita lihat
apa yang disampaikan misalnya seorang Hasyim ya, Ya. yang menyampaikan dalam beberapa kesempatan misalnya bahwa Presiden Prabowo itu sangat teliti, dia bukan hanya melihat satu layer tapi beberapa layer dia melihat di APBN kita itu. Dan kalau kita melihat instruksi tersebut lalu diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan terkait apa saja yang diefisiensikan itu, memang ya rata-rata itu kan kebanyakan soal-soal yang sifatnya seremonial ya, dan juga soal apa namanya hal-hal yang selama ini terjadi di perkantoran, soal kelistrikan, soal alat tulis kantor, soal jemputan, soal seremonial. Ya, seremonial dalam arti kadang-kadang kementerian lembaga itu membuat acara-acara ya penganugerahan ini, penganugerahan itu, gitu kan, apa namanya, sehingga kemudian itu kan mengeluarkan biaya. Jadi sebenarnya ini juga seperti saya katakan di awal tadi, ini peluang dan tantangan sekaligus ujian yang nyata bagi kementerian lembaga yang membantu Presiden Prabowo, apakah mereka masih berpikir ya mensiasati pemangkasan ini untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Dan kalau kita melihat dan membaca itu kan ada semacam ragam pendapat para menteri terkait dengan pemangkasan ini. Tapi ini sebenarnya kan mungkin juga secara politik Pak Presiden ingin melihat mana menteri yang kira-kira tetap tetap punya cara berpikir optimal, yang baik, yang mengoptimalkan kekurangan yang mereka miliki. Ya, Oke, seperti, Bang. Oke. Bang, tapi kalau melihat ini kan dari DPR sendiri melihat apakah memang sebenarnya efisiensi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi dana yang bocor, ataukah sebenarnya lebih menunggu penjelasan ini apakah efisiensi sebenarnya untuk program prioritas yang salah satunya adalah makan bergizi gratis? Oh iya, jadi memang ada program prioritas dan juga ada agenda utama yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo ya selama 1 tahun ini. Yang satu diantaranya itu adalah makanan bergizi gratis ya. Ya meskipun memang ada Badan Gizi Nasional, kita sadar bahwa ini sedang dalam proses konsolidasi. Kami mendapatkan informasi memang sedang melakukan konsolidasi dan tentu saja nanti mungkin Presiden beserta jajarannya akan mengevaluasi dalam waktu dekat apakah memang harus semuanya ya, dan karena itu kan banyak rantai yang harus disatukan terkait dengan program makanan bergizi gratis tersebut. Di satu sisi memang itu satu program yang memang diharapkan bisa memberikan istilahnya nutrisi ya kepada anak-anak didik kita. Tapi tentu saja harus ada evaluasi agar tidak terjadi istilahnya itu di lapangan kekacauan dalam tanda kutip. Oke. Saya ke Pak Eri. Pak Eri, apakah memang dengan pembicaraan terkait dengan efisiensi anggaran ini akan diprioritaskan untuk makan bergizi gratis? Apakah Pemkot Surabaya sudah siap dengan pelaksanaan tersebut? Dan juga apakah betul katanya efisiensi anggaran ini karena ada raja-raja kecil yang terlihat di wilayah kementerian atau pemerintah daerah? Tapi sebelum menjawab, kita ke jeda berikut. Terima kasih, masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maris Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Banggar DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubur Rahardiansyah. Saya ke Pak Eri lagi. Pak Eri, bagaimana melihat ada shifting anggaran ke yang prioritas, tetapi ini untuk pelaksanaan makan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo. Dari Pemkot Surabaya sendiri melihatnya seperti apa? Jadi begini Mas, saya sepakat dengan Bang Nasir dan Pak Trubus. Setiap kepala daerah itu harus memiliki skala prioritas dan tahu anggarannya digunakan apa. Mohon maaf, saya dulu adalah mantan kepala Bapeko Kota Surabaya sebelum menjadi wali kota. Jadi ketika saya tahu, ini yang harus saya kerjakan, sehingga ini tidak perlu kita kerjakan. Bahkan kami ketika menjadi kepala dinas di tempat saya sekarang, saya harus mengajukan proposal. Proposal itu apa yang akan dia kerjakan? Karena intinya ketika dia menerima gaji, dia punya tupoksi.
maka tupoksi itu harus dikerjakan sesuai dengan gajinya dia. Kecuali ada pembangunan infrastruktur, baru butuh anggaran baru. Tapi yang tidak bersifat itu maka bisa dikerjakan oleh kewajibannya dia dengan gaji yang kita terima sebagai pegawai negeri sipil. Begitu. Yang kedua, tadi yang soal makan bergizi gratis, bahkan kami sempat menganggarkan 1,1 triliun pada waktu itu kami berdiskusi dengan provinsi, kami menggedok anggaran, disampaikan oleh teman-teman provinsi, dievaluasi untuk makan bergizi 1,1 triliun untuk gratis, untuk makan bergizi gratis, masuk ke dalam APBD. Ya. Tapi setelah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa anggaran itu semuanya dari APBN, maka 1,1 triliun ini kita gunakan lagi untuk kepentingan yang lainnya. Tapi sebenarnya permakanan di kota Surabaya kita sudah berikan kepada lansia, kita berikan kepada stunting, itu sudah kita berikan. Sehingga apa? Sebenarnya intinya dan seperti Pak Trubus sampaikan, setiap kepala daerah atau setiap kepala dinas di tempat kota Surabaya itu harus tahu apa yang harus dia kerjakan, anggarannya berapa, akan digunakan untuk apa. Mohon maaf, lurah di tempat kami, bahkan RT, kita punya aplikasi, itu kami bisa tahu. Dalam satu kampung itu terdiri dari berapa rumah. Dalam satu rumah terdiri dari berapa jiwa. Yang miskin berapa, yang umur produktif miskin berapa. Ditanya seperti itu kami bisa jawab. Ya. Nah, akan jadi lucu ketika semua pemimpin ini, kepala daerah tidak pernah tahu. Ini berapa jumlah rumahnya, berapa yang miskin, berapa, nggak ada yang tahu dijawab. Ini yang akan tidak bisa menentukan anggaran di depan. Saya sepakat dengan Bang Nasir tadi, yang kita lakukan seperti tadi. Kami punya sepakat untuk kepentingan umat yang lebih besar. Sehingga perjalanan luar negeri kami nolkan. Sejak tahun 2022 kami nolkan. Karena saya sampaikan, kita tidak perlu ke luar negeri kalau rakyat kita masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu. Kita tidak perlu FGD yang perlu kasih goodie bag yang isinya macam-macam. Tadi Bang Nasir tadi sampaikan, ketika kami ada penganggaran ya kami cukup kasih nasi kotak, begitu aja ketika ada penghargaan. Ya. Bahkan ada yang tidak perlu diberikan nasi kotak. Jadi intinya, betul Pak Trubus tadi, kita ini mau apa sebagai kepala dinas pemimpin daerah ini seperti apa? Tapi yang mohon maaf Mas Mario, kami ketika menentukan kepala dinas tadi, itu kami lakukan proposal, kami tampilkan, dinilai oleh publik, dinilai oleh wartawan. Sehingga mereka tahu kepala dinas ini pantas atau tidak dengan anggaran yang dia punya. Dan saya yakin ini belum ada di Indonesia, tapi ya saya harus berani lakukan itu. Karena bukan karena suka dan tidak suka, tapi mereka mampu atau tidak mampu sebagai profesional untuk sumpah kita sebagai PNS, karena saya sebelumnya sebagai PNS, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Itu saja Mas Aryo. Tergantung diri kita sendiri. Oke Pak Heri, tetapi kan ada beberapa item yang memang dikurangi, salah satunya listrik misalkan, yang akhirnya membuat para pegawai ini harus pulang lebih cepat. Ini mungkinkah berdampak kepada pelayanan publik pada akhirnya? Oh tidak Mas, tadi saya katakan pelayanan publik saya sudah menggunakan aplikasi, bahkan pelayanan adminduk saja kami lakukan di Balai RW. Kalau jenengan lihat, mohon maaf saya bekas pegawai negeri juga, kadang-kadang teman-teman itu kalau di kantor komputer nyala, AC nyala, orang tidak mengerjakan apa-apa Mas. Oke. Maka itu saya turunkan mereka kerja di Balai RW, sehingga kami menggunakan semua aplikasi. Ketika menggunakan aplikasi, warga itu kami ajarkan, tadi Pak Trubus menyampaikan peran masyarakat, sehingga kami mengajarkan RT bagaimana menggunakan aplikasi ketika ada orang mengurus KTP, cukup ke RT-nya dibantu, kalau tidak ke Balai RW kami bantu lewat aplikasi, masuk kami proses, sehingga yang di kantor tidak perlu banyak orang. Ataupun dia bisa kerja dimanapun, tapi menggunakan aplikasi untuk memproses itu. Dan itu sudah berjalan di kota Surabaya. Dan itu kami lakukan. Awal-awal kami memang dikatakan, oh tidak mungkin, tapi hari ini mungkin. Karena terlibatnya masyarakat itu menentukan apakah pemerintah itu bisa berjalan atau tidak. Kalau pemerintah mengatakan tanpa keterlibatan masyarakat kita berjalan karena keberhasilan kita, itu omong kosong. Pemerintah kota itu tidak akan pernah berhasil melakukan itu. Tapi kami melibatkan masyarakat, bagaimana RT lewat aplikasi. Bahkan RT mengajukan izin itu mengajukan untuk mengajukan KTP atau KK, cukup pakai klik aplikasi langsung masuk ke tempat kami proses. Sehingga kami sudah mengatakan kerja dimanapun, tidak harus di dalam. Ketika ada orang yang tidak mampu mengajukan izin, maka datanglah ke Balai RW. Kalau tidak mampu baru datang ke dinasnya. Itu yang kita lakukan Mas Mario. Oke. Bang Nasir, ini melihat kalau dari Pemkot Surabaya sendiri memang sudah siap, karena memang sudah ada setahun ini mereka melakukan efisiensi anggaran, dan ketika ada instruksi seperti ini ya mereka lebih bisa berjalan mungkin saja tanpa ada hambatan. Tetapi kalau misalkan secara nasional, ini Ketua Komisi Yudisial kemarin curhat, katanya efisiensi anggaran ini membuat mereka harus berpikir bahwa menggaji pegawai saja hanya bisa sampai Oktober. Nah, ini apakah memang sebenarnya sangat berdampak pada akhirnya untuk kesejahteraan para pegawainya juga, atau bagaimana? Termasuk honorer-honorer ini yang juga saat ini ketakutan bagaimana nasib mereka.
Iya, jadi memang harus kita akui juga terlalu Ya. banyak prioritas pembangunan yang ingin dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran tersebut ya. Ya. Dan kita juga memahami bahwa setiap kementerian lembaga itu menginginkan agar program dan kegiatannya itu menjadi prioritas Ya. pembangunan, sehingga anggaran yang tersedia itu kadang-kadang dibagi dengan porsi-porsi kecil, Ya. dan tentu saja itu habis untuk belanja pegawai, ya, belanja operasional dan belanja barang dan jasa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti Komisi Yudisial, memang mereka menyampaikan salah satu problemnya itu adalah soal seleksi calon hakim agung, Hakim Agung, ya. yang akan menjadi hakim agung, dan tentu saja ini erat kaitannya dengan proses penyelesaian perkara-perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Di satu sisi masyarakat juga membutuhkan peradilan yang cepat, ya, sehingga kemudian keputusannya itu bisa dibuat dan diketahui oleh para pencari keadilan. Jadi tadi misalnya Pemko Surabaya mengatakan mereka bisa bekerja di luar kantor ketika ditanya soal pembatasan jam kerja. Work from anywhere itu saya pikir sudah dilakukan oleh Pemko Surabaya, ya, dengan teknologi yang hari ini berkembang, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sekali lagi terkait soal belanja pegawai, dan memang di beberapa kementerian lembaga itu terasa, ya. Misalnya nanti mereka akan berhadapan dengan pegawai apa yang disebut dengan P3K itu, ya. Dan ini berdampak sebenarnya, ya, bagi kementerian. Dan jadi memang sekali lagi efisiensi ini sekali lagi yang paling penting dalam pandangan saya itu tidak melupakan, ya, prioritas pembangunan yang sudah kita canangkan, karena memang ada pepatah yang mengatakan terlalu banyak prioritas itu artinya tidak ada prioritas, ya. Jadi itu pepatah yang mengajarkan kita, ya, karena tadi itu kadang-kadang yang saya pahami kementerian dan lembaga sering sekali ingin program-programnya itu menjadi program prioritas, ya. Jadi terlalu banyak prioritas itu artinya tidak prioritas. Iya, tapi kan ini katanya bukan visi kementerian tapi visi presiden, Bang Nasir. Iya, tentu saja karena mereka berada dalam gerbong kabinet merah putih, tentu presiden bertanggung jawab sepenuhnya dengan instruksi ini, dan diharapkan para menteri dan kepala lembaga itu bisa menyesuaikan apa yang menjadi instruksi presiden tersebut tanpa kemudian melupakan prioritas pekerjaan atau agenda yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga tersebut. Makanya saya katakan ini ujian yang nyata bagi para menteri dan kepala lembaga, apakah mereka mampu beradaptasi dan menyesuaikan rencana-rencana mereka dengan efisiensi yang diinstruksikan presiden tersebut. Kalau mereka bisa lolos dari ujian ini, ya tentu mereka akan bertahan dalam kabinet merah putih. Kalau tidak, ya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo atau orang-orang dekatnya, ada menteri-menteri yang tidak sejalan dengan presiden dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana melihat ini kalau misalkan pada akhirnya efisiensi anggaran ini ditujukan untuk program prioritas, salah satunya seperti MBG. Jangan sampai anaknya dikasih makan tapi orang tuanya nggak makan juga. Ini seperti yang terjadi di lembaga-lembaga ini. Komisi Yudisial mengatakan susah menggaji hingga bulan Oktober. Nah, Anda melihat bagaimana ini ke depan? Ya, menurut saya ke depan memang dibutuhkan satu kembali persoalan skala prioritas dan inovasi dari seorang pimpinan. Oleh karena apa? Karena nanti kita lihat bagaimana kemudian ketika program yang diamanahkan oleh presiden itu tetap bisa berjalan sampai akhir nanti dan akhirnya berkelanjutan. Tetapi yang kedua juga memikirkan bagaimana kemudian agar cara pandang yang mengatakan bahwa anak-anaknya makan tapi bapaknya nggak makan atau orang tuanya meriang itu ya memang harus segera istilahnya dimitigasi sedemikian rupa cara berpikir-pikir yang konvensional itu agar kita memikirkan bahwa kita hidup di masa depan gitu, dalam arti bahwa semua anggaran memang peruntukannya untuk program-program prioritas khususnya MBG dan misalnya cek kesehatan gratis yang membutuhkan anggaran besar juga.
Jadi dalam hal ini memang pemerintah punya kewenangan, artinya presiden sebagai panglima terdepan, artinya bertanggung jawab semua jalannya pemerintahan ini. Tentu program-program yang bagus akan tetap istilahnya diingat oleh masyarakat dan didukung oleh masyarakat. Nah, sepanjang dukungan masyarakat tinggi seperti katakan Pak Wali Kota tadi, memang akan tetap berlangsung dengan cukup baik, artinya respon masyarakat sangat tinggi. Cuman memang ini dampak-dampak, ini kan dampak itu ada dampak sifatnya linier ya. Yang linier itu bisa diprediksi. Nah, tentu ini yang bisa diprediksi misalnya soal P3K, pegawai honorer dan sebagainya itu harus dihitung sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, apalagi sekarang ini kan kita menerapkan SPBE, jadi sistem pelayanan berbasis elektronik. Nah, karena sistemnya digital elektronik, semua pelayanan publik harus diarahkan ke sana, dan kita sebenarnya sudah memulai era Pak Presiden Joko Widodo sudah dicoba itu, tapi memang terkendala oleh kondisi jaringan dan sebagainya dan infrastrukturnya belum memadai, tetapi baru sekarang saya katakan sudah memadai dan ke depan lebih memadai lagi dengan adanya berbagai istilahnya aplikasi-aplikasi dan provider-provider yang sudah disiapkan. Nah, dalam hal ini tentu semuanya ke sana. Nah, yang lain juga bagaimana kemudian dampak-dampak yang efek domino nanti misalnya terjadi banyak program-program yang terpaksa harus dieliminir atau kemudian ada yang merasa termarginalkan, merasa tidak diprioritaskan lagi. Nah, ini memang perlu ada semacam ini juga pembenahan mengenai struktur birokrasi. Itu penting sekali karena selama ini memang di publik itu banyak sekali kritikan-kritikan karena bagaimana presiden menambah kementerian lembaga, tetapi kemudian secara otomatis juga kemudian melakukan istilahnya pemangkasan yang besar-besaran di atas 50% lagi. Ini yang menyebabkan istilahnya tanda petik kemarahan dan emosi yang saya rasa kemudian kita lihat bagaimana kemudian presiden pun menanggapinya dengan yang juga. Gitu. Saya singkat saja terakhir Pak Eri, bagaimana Anda melihat ini optimis sebenarnya atau tidak pada pemerintah daerah lainnya ini mencontohi Surabaya yang sudah lebih dahulu melakukan efisiensi dan juga efektif pada saat instruksi ini keluar. Anda optimis daerah-daerah lain juga bisa mengikuti Surabaya atau bisa juga efektif dalam bekerja melakukan pelayanan masyarakat setelah instruksi ini keluar? Saya optimis Mas Mario, tapi tadi disampaikan Pak Trubus dan Bang Nasir bagaimana basis pelayanan elektronik ini bisa berjalan. Karena mungkin semua daerah tidak bisa semuanya wifi-nya atau internetnya bagus begitulah. Ini yang menjadi tantangan kita, itu yang pertama. Yang kedua yang saya berharap itu adalah ketika menjadi kepala dinas di daerah manapun, maka harus bisa menghitung. Yang diamankan pertama kali itu adalah gaji pegawai, P3K. Setelah itu sisanya apa yang akan dikerjakan oleh mereka itu harus sesuai menunjang visi misi dari wali kotanya atau kepala daerah. Yang selama ini biasanya mereka membuat visi misi itu tidak sama, pokoknya dia kerja. Mohon maaf, boleh dicek. Setiap anggaran daerah itu setiap tahun, tadi seperti Pak Trubus sampaikan, kegiatannya pasti sama. Saya juga jadi bingung ketika jadi wali kota, kok jadi sama terus ya? Harusnya kan berbeda. Kalau ini sudah tercapai dan itu sudah tertuang dalam RPJMD 5 tahunan, maka dia harusnya bisa. Oh, hari ini mengerjakan banjir, oh tahun ini mengerjakan kemiskinan. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima itu. Kalau kepala dinas tidak bisa mengetahui itu dan cilakannya kepala daerah juga tidak mengetahui itu menjadi bumerang bagi pemerintahan untuk menjadikan pemerintahan yang baik. Itu saja Mas. Jadi harus tahu anggaran dan tahu skala prioritas dan tahu mana belanja wajib, mana setelah ada sisa, mana yang menjadi prioritas dituangkan dalam RPJMD sehingga 5 tahun visi misi dari kepala daerah terwujud atau presiden. Oke. Saya terakhir ke Bang Nasir, singkat saja Bang, bagaimana melihat bahwa pemerintah di satu sisi harus ada program prioritas, tapi di satu sisi juga ya harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya juga tanpa merugikan orang lain. Iya, jadi harus dipahami bahwa pemerintah pusat dan daerah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena itu mari bersama-sama kita melakukan mitigasi terkait dengan efisiensi ini, terutama dampaknya dalam konteks implikasi sektor ekonomi. Ya, karena ini juga akan sangat rentan
jika nanti kemudian ada berita-berita bohong atau hal-hal yang kemudian mengatakan bahwa efisiensi ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi ya, terutama UMKM kita ya, dan potensi pemutusan hubungan kerja. Jadi mari sama-sama kita pikirkan bagaimana melakukan mitigasi agar efisiensi ini ya berdampak terhadap upaya-upaya yang lebih substansial terkait dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi kita. Oke, terakhir saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana melihat ini berbagai alasan dikeluarkan seperti untuk melawan raja kecil, untuk MBG dan segala macam. Tapi bagaimana efisiensi yang perlu dilakukan sehingga tidak merugikan orang lain ataupun para pegawai dan kesejahteraan pihak lain juga. Singkat saja. Ya, menurut saya ini pemerintah segera membuat satu kebijakan regulasi yang transparan jelas gitu ya terkait dengan efisiensi ini, karena sampai hari ini kan kementerian maupun lembaga dan daerah masih menunggu, karena ini kan mau berubah sifatnya top down kan, karena sifatnya top down artinya pemerintah pusat sudah merumuskan kebijakannya apa saja dan tinggal nanti membreakdown ke bawah, mensosialisikan kepada kementerian lembaga, termasuk di dalamnya internalisasi terkait dengan program-program yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu saja Mas, dalam arti bahwa semuanya cara berpikir bottom up itu sudah harus ditinggalkan dan harus diganti lagi dengan cara berpikir yang namanya top down itu, sehingga semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat, dalamnya presiden yang menentukan. Menurut saya itu, Mas. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Terima kasih Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih juga anggota Badan Anggaran DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil, dan juga terima kasih pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rardiansa. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.